يفاد بالأذهان رسله بالمعجزات ظاهرة للخلق باهرات وخص من بينهم محمدا فبعده نبي أبدا على جميع من سواه وسميع للإله وبعده فالأفضل الصديق والأفضل الثاني له الفاروق بعده كذا علي فالستة الباقون فالبدري والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان هم من سائر الأئمة على هدى والائتلاف رحمة والأولياء ذو كرامات رتاب ومن تهدي الذي من غير ولم يجد في غير ماضي كفر خروجنا على ولي الأمر فيها بنسكت عنه وأجر اجتهاد مثبت فضل على الناس إمام يصاب وما على الإله شيء يجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa albaiti. Salatu wa salamu alaihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya mursalin wal awliya wasyuhada wat tabi'in wal muhaddisin fasyiri wal qurra fa wal mustatin. Wa sallallahu jami'a syafi hadal mahal ka wa sallallahu muallif kitab Syekh Ibnu Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuktabu fil lawhi wa bil lisan yuqra kama yufadu bil adhani. Yuktabu ditulis, firman Allah ditulis fil lauhi di dalam lauh mahfud. Jadi Al-Quran itu ditulis di lauh mahfud. Turun ke langit bumi dan diturunkan ke beliau Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Kalau penduduk Mekah mau mencuri umpamanya, akhirnya turun ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Qur'an itu diturunkan secara tadrijian, bertahap. Ketika ada kejadian turun lagi, kejadian turun lagi. Bedanya dengan Injil, Zabur dan Taurat. Diturunkan langsung syai'an daf'atan wahidatan, sekaligus. Das langsung utuh berbentuk kitab. Injil, Zabur, Taurat utuh berbentuk kitab. Sedangkan Al-Quran beda. Al-Quran itu sesuai dengan kejadian pada waktu itu. Terus wabil lisan yukra, dan dibaca dengan lisan. Al-Quran itu dibaca dengan lisan. Sebagaimana kama yuhfadu, seperti dihafal bil azhan, di dalam hati atau dengan hati. Saya ulangi lagi. Wabil lisan yukra, Al-Quran dibaca dengan lisan, seperti atau sebagaimana kama yufadu, seperti dihafalkan bil azhan, di dalam hati. Jadi hafal itu tidak cukup dengan lisan. Arsala ruslahu bil mu'jizati dhahiratin lil khalqi bahirat. Arsala Allah Ta'ala mengutus. Arsala Allah Ta'ala mengutus rusulahu terhadap para utusan. Bimu'jizatin, dengan mukjizat.
Semua para nabi ada mukjizatnya. Dhahiratin yang jelas, lil khalqi pada makhluk. Dhahiratin yang jelas, mukjizat itu jelas, lil khalqi pada makhluk, bahiratin dan terang, jelas lagi terang. Semua para nabi punya mukjizat. Wa khassa min bainihim Muhammad falaysa ba'dahu nabiyyun abada. Wa khassa, dan Allah Ta'ala mengkhususkan min bainihimu antara mereka para nabi, min bainihimu antara mereka para nabi atau para rasul, Muhammadan terhadap Nabi Muhammad. Wa khassah, dan Allah Ta'ala mengkhususkan min bainihimu antara mereka para nabi, maksudnya Muhammadan pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu falaisah ba'dahu nabiyyun abada, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah wafatnya nabi. Falaisah ba'dahu nabiyyun abada, aslinya falaisa nabiyyun, maka tidak ada nabi ba'dahu setelah nabi, setelah wafatnya nabi Muhammad, nabi terakhir, abadan selamanya. Setelah beliau wafat tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Kalau ada yang mengaku nabi itu pendustaan yang sangat besar. Terus fadlahu ala jami'i man siwah fawas syafi'ul wal habibul ilah. Fadlahu, Allah Ta'ala mengutamakan Nabi Muhammad atau mengunggulkan. Fadlahu, Allah Ta'ala mengutamakan Nabi Muhammad atau mengunggulkan ala jami'i man, atas seluruh makhluk. Ala jami'i man, atas seluruh makhluk. Ala jami'i man, atas seluruh makhluk, siwahu yang selainnya Nabi Muhammad. Jangan malaikat pun beliau lebih mulia, lebih agung. Oleh karena itu fahuwa, Nabi Muhammad itu as-syafi'uh, yang memberi syafaat, dan juga wal habibu lil ilah, dan menjadi kekasih Tuhan. Saya ulangi lagi, fahuwa, maka Nabi Muhammad itu as-syafi'uh, itu yang memberi syafaat. Beliau yang bisa memberi syafaat di waktu para nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat sebagaimana di Riyadhus Shalihin. Dan juga wal habibu lil ilah, menjadi kekasih Tuhan. Nah, setelah beliau wafat, wa ba'dahu, dan setelah wafatnya nabi atau setelah nabi, gampangnya setelah nabi, yang paling utama setelah nabi, wa ba'dahu, dan setelah nabi, fal afdol, yang lebih utama itu as-siddiq, itu Abu Bakar Siddiq. Setelah beliau yang paling utama Abu Bakar As-Siddiq. Wal afdalu, dan yang lebih utama as-sani, yang kedua, itu Al-Faruq. As-sani atani di kitab, atau apa sa? Ya, as-sani yang kedua itu lahul Faruq, itu Sayyidina Umar bin Khattab atau Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq atau bin Khattab. Nama aslinya Umar, cuma beliau punya gelar Al-Faruq. Kenapa? Karena bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Apalagi manusia, setan pun takut, Pak, ketika mendengar nama beliau. Jadi besok kalau pulang, malam liburan Ramadan pulang, di pintu atau di dinding tulis Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab umpamanya, setan nggak bisa masuk.
Paham ya? Itu kalau yang setan yang berbentuk makhluk halus. Bedanya kalau setan berbentuk manusia. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat dari pintu ini ya kan, terus beliau masuk, maka bekas lewatnya beliau setan nggak bisa masuk ya kan. Setan menghindar. Jadi setan mencari pintu lain karena pintu ini sudah dilewati Sayyidina Umar. Itu cuma bekasnya saja. Apalagi fisiknya ya kan. Besok kalau pulang ini ada di kitab. Terus tulis dengan kapur tulis Umar Al-Faruq ya. Umar bin Khattab umpamanya, tulis. Nah, jadi setan yang berbentuk makhluk halus insya Allah nggak bisa masuk kecuali setan yang berbentuk manusia. Terus yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab atau Al-Faruq. Selanjutnya Utsmanuh Sayyidina Utsman. Ba'dahu setelah Umar. Utsmanuh yaitu Sayyidina Utsman, yang ketiga Sayyidina Utsman, ba'dahu setelah Sayyidina Umar. Seperti ini sholat tarawih berjamaah. Pertama kali yang mengadakan Sayyidina Umar. Di zaman Nabi ada tarawih cuma tidak cara berjamaah. Karena Nabi khawatir seandainya beliau sholat secara terang-terangan dan sahabat pada waktu itu ikut berjamaah, khawatir Allah Ta'ala mewajibkan sholat tarawih. Akhirnya Nabi sholat fi buyuti, sholat di rumahnya beliau di malam hari. Karena beliau khawatir para sahabat ikut berjamaah, sholat tarawih diwajibkan. Wah, bahaya kalau tarawih wajib ya. Sunnah saja kita nggak istiqomah, kalau wajib akan menjadi dosa kalau nggak tarawih. Jadi pada zaman Nabi Sayyidina Abu Bakar tarawih itu secara furada, secara sendiri. Di zamannya Umar baru tarawih dengan cara berjamaah. Maka dikatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ibadah yang tidak ada di zaman Nabi ini tarawih dengan cara berjamaah. Ni'matul bid'ah hadhihi. Kada ba'dahu setelah Sayyidina Umar, kada Aliyu, begitu juga Sayyidina Ali yang keempat. Setelah sahabat yang empat ada Fasitatul Bakunah. Ada Fasitah, ada sahabat yang keenam. Al-Bakunah yang tersisa. Setelah itu baru Fal Badriyu, kemudian sahabat yang mati syahid di perang Badar. Saya ulangi lagi, Fasita kemudian sahabat yang 6, Al-Bakun yang tersisa. Fal Badriyu kemudian sahabat yang mati syahid di perang Badar. Namanya Al-Mubasysyar bil Jannah. Ada sahabat yang sudah ditampakkan surga, jumlahnya 10. Yang 4 yang sahabat ini, baru yang 6 ini Asitatul Bakun. Terus setelah itu, setelah Nabi, para sahabat, baru yang lebih utama baru Wasyafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Wasyafi'i wa Malik Nu'manu wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu. Wasyafi'i, Imam Syafi'i, wa Malik dan Imam Malik, Nu'man, Imam Hanafi. Nu'man Imam Hanafi wa Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang paling tua Imam siapa? Imam Hanafi. Di bawahnya Imam Hanafi ada Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, dan di atasnya ada Imam Hanafi. Ini ceritanya banyak yang menarik. Terus Sufyan, baru Imam Sufyan. Wa ghairuhum min sairil a'imma ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Wa ghairuhum dan selain mereka
min sairil a'immah, dari imam-imam yang lain, karena di bawahnya banyak. Imam Suyuti umpamanya, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, banyak. Ala hudan, itu mendapat petunjuk. Wal ikhtilafu rahmah. Wal ikhtilafu, perbedaan para imam itu rahmatun, itu menjadi rahmat. Para imam berbeda atau para sahabat berbeda, itu biasa itu menjadi rahmat. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, dengan Imam Maliki, Imam Ahmad umpamanya, itu perbedaan menjadi rahmat. Enggak seperti sekarang. Sekarang perbedaan menjadi apa? Malapetaka, sampai tidak akur, enggak saling menyapa. Wal auliya dzawu karamatin ruta wa man tahawli waladin min ghairi ab. Setelah para imam yang lebih utama, sekarang baru para wali. Wal auliya, dan para wali, dzawu karamatin, yang mempunyai keramat. Gampangnya Wali Songo. Wal auliya, dan para nabi, dzawu karamatin, yang mempunyai karomah. Rutabin, yang bertingkat-tingkat. Seperti di makam ini perintis ngelong, siapa namanya? Bahraden Ali. Itu keramannya besar. Terus wa man tahau liwaladin, wa man tahau, dan mereka tidak sampai, wa man tahau, dan mereka tidak sampai liwaladin, kepada anak, min ghairi abin, yang tanpa bapak atau tanpa ayah. Karena yang punya kelebihan seperti itu siapa namanya? Para nabi, yaitu Nabi Isa dan juga Nabi Adam, ya kan? Nabi Isa tidak punya ayah, Siti Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tapi punya anak yang namanya Nabi Isa. Adapun para wali enggak ada. Para wali semuanya punya ayah, punya ibu. Walam yajuz fi ghairi mahdir. Ini terakhirnya. Walam yajuz. Walam yajuz, dan tidak boleh. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri. Walam yajuz, dan tidak boleh fi ghairi mahdil kufri, dalam ajaran yang murni kekufuran. Halaman berapa, Fik? Halaman 8. Halaman 8 bil Raka, halaman 8. Walam yajuz, dan tidak boleh fi ghairi mahdil kufri, di dalam ajaran selain kekufuran, murni kekufuran, tidak boleh khurujuna, kita keluar atau menentang, ala waliyil amri, atas pemerintah. Ala waliyil amri, atas pemerintah, artinya kita tidak boleh keluar dari kebijakan pemerintah. Kita harus mengikuti kebijakan pemerintah kecuali itu bertentangan dengan agama. Contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan, pada bulan Ramadan semua umat muslim tidak boleh puasa, kita nggak boleh ikut, ya. Atau setelah Ramadan Lebaran besok, yang perempuan tidak boleh pakai hijab syar'i umpamanya, ya. Nggak boleh pakai kerudung. Kita nggak boleh ikut peraturan tersebut. Tapi selama tidak bertentangan dengan agama, apapun sifatnya, kita harus mengikuti kebijakan pemerintah. Contoh kecilnya, pemerintah menetapkan awal Ramadan pada hari ini umpamanya, kita wajib ikut. 1 Syawal yaitu Lebaran pada hari ini, kita wajib ikut. Sebuah kelompok yang tidak mengikuti pemerintah itu nggak boleh. Karena di Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri, wajib taat pada Allah Ta'ala, para rasul, dan juga pemerintah. Banyak kelompok yang nyeleneh, ya kan,
Lebaran lebih awal, Ramadan juga lebih awal. Itu berarti tidak belajar ini, kita nggak boleh keluar dari peraturan atau kebijakan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.